wabarakatuh. Kita kembali bertemu di channel Harian Guru ya. Jadi channel informasi dan tutorial pendidikan yang membantu ibu bapak untuk meningkatkan kompetensi pendidikan. Nah, untuk edisi kali ini yaitu kita akan membahas terus persiapan pretest Bapak Ibu guru yang rencananya pretest itu dilaksanakan pertengahan dan akhir bulan Juli ya. Nanti dikabarkan bagaimana bentuknya dari edaran yang belum dirilis ya, dari bocoran dari rekan-rekan yang di PPG itu bahwa pelaksanaan jadi yang dirilis teman-teman itu bahwa pelaksanaan pretest PPG tahun ini tetap dilaksanakan dengan daring ya, yaitu menggunakan laptop dan satu HP. Jadi dipersiapkan. Nah, tapi ibu bapak perlu penjelasan untuk pelaksanaan pretest daring mandiri ini adalah cukup sulit karena kendalanya itu di jaringan, di teknis. Jadi hampir berapa tahun kemarin juga cukup sulit gitu. Sulitnya kita harus mempersiapkan kuota dan sinyal yang stabil. Terus dan gangguan-gangguan lainnya ya, seperti hujan, jaringan, rekan-rekan, keluarga gitu harus steril dari ruangan gitu. Cukup sulit Bu Bapak ya, harus dipersiapkan dari sekarang gitu tekniknya bagaimana. Ya. Oke, kita lanjut. Untuk kali ini pembahasan soal pretest yang sering muncul. 99% lulus PPG tahun ini, amin. Yaitu edisi sekarang adalah pedagogik 2. Nah, 30 soal. Nanti setelah edisi ini kita akan membahas soal pretest PPG Mapel PGSD ya. Soalnya kita harus kejar tayang nih. Pertengahan bulan ini sudah beres materi di channel Harian Guru. Oke, kita langsung saja. Nomor 1 masih pedagogik tahap 2 ya. Oke. Nomor 31 lanjutan yang edisi kemarin. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria A. Sahih, B. Kebermanfaatan, C. Layak dipelajari, D. Menarik. Jawabannya yang A ya, yang di saya bol jenis pilihan gandanya ya. Di bol ya, perhatikan di bol. Lanjut. Nomor 32, Bu Rosa menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa, kemudian menuju hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun, Bu Rosa mengikuti pola A. Kausal, B. Spiral, C. Kronologis, D. Inguiri ya. Silahkan dipilih. Next. 33. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal. Pernyataan tersebut dalam memilih media termasuk ke dalam kriteria A. Tujuan, B. Sasaran didik, C. Ketersediaan, D. Konteks penggunaan. Perhatikan ya. Lanjut. 34. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Untuk kasus ini kita fokusnya ke media ajar ya.
langsung. 35. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. B. Media yang dapat didengar saja dan media yang dapat dilihat. C. Media tradisional dan media berbasis stick. D. Media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Oke, lanjut. Nomor 36. Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah A. Tujuan, sasaran pendidikan. B. Sasaran pendidikan dan karakteristik. C. Tujuan, sasaran, dan karakteristik. D. Kultur sekolah dan tujuan. Silahkan ya, jawabannya sudah ada di sana. Kita lanjut. Nomor 37. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis stick. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Itu ya, jawabannya itu bisa C ya, jawabannya jebol. 38. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran, misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada penyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Membuat konkret konsep yang abstrak. C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. D. Membawa objek yang berbahaya atau suka didapat di dalam lingkungan belajar. Itu jawabannya yang B ya. Oke, lanjut. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya saat guru ingin menjelaskan suatu konsep objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar, candi. B. Membawa objek yang berbahaya atau sukar di dalam lingkungan belajar. C. Membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Oke, next. Ya. Nomor 40. Seorang guru ingin membuka situs Google untuk menuliskan catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk dibagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah A. Blog. B. Forum. C. Blog. E. Portofolio. Oke, sudah tidak aneh lagi ya, Bapak ya. Oke, untuk guru-guru masa kini. Nomor 41. Seorang guru sedang bergoogling atau membuka situs Google untuk mencari informasi mengenai pembelajaran berbasis stick. Pengertian googling dalam istilah internet tersebut adalah A. Program pencari informasi. B. Program desktop publishing. C. Program untuk menjelajahi laman. D. Program penciptaan laman. Ya, tidak aneh lagi ya. Oke, langsung next. Saat kita akan informasi tentang suatu topik atau judul dapat menggunakan aplikasi internet.
yang dikenal dengan istilah mesin pencari atau search engine. Salah satu laman yang berfungsi sebagai mesin pencari selain Google adalah A. yahoo.com, B. gmail.com, C. hotmail.com, D. caridata.com. Oke, silahkan ya. Nomor 43. Seorang guru akan membuat media untuk menampilkan contoh, surat, tabel, gambar, dan berbagai dokumen lain. Aplikasi sederhana kekeluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan guru tersebut adalah A. Microsoft Database, B. Microsoft PowerPoint, C. Microsoft Desktop Publishing, D. Microsoft Word. Oke ya, jawabannya sudah hafal. 44. Seorang guru dapat menampilkan bahan tayang yang menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Program tampilan bahan tayang ini difasilitasi oleh Microsoft. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi adalah A. Microsoft Database, B. Microsoft Spreadsheet, C. Microsoft PowerPoint, D. Microsoft Desktop Publishing. Ya, untuk menampilkan ya. Oke, lanjut. Nomor 45. Pertanyaan mengumpulkan data dengan berbagai teknik mengasosiasi, menganalisis, mengolah data, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran. Oke ya, A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan, D. Autentik. Lanjut. Pak Warso melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik berkolaborasi yang mengintegrasikan berbagai subjek dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Larso tersebut merupakan model pembelajaran A. Project based learning, B. Discovery learning, C. Problem based learning, D. Inquiry learning. Oke, selanjutnya. Guru Mini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok, mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru Mini tersebut merupakan implementasi model pembelajaran A. Project based learning, B. Inquiry learning, C. Discovery learning, D. Problem based learning. Ya, putar masalah ya, silahkan. Untuk jawaban yang ini double ya, antara A dan B. Enggak, beda-beda ya, silahkan. Beda, cuma sama ujungnya aja. Nomor 48. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. Urutan pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Urutan kedua, mendesain perencanaan proyek. Urutan 3, menyusun jadwal. Urutan 4, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Urutan 5, menguji hasil. Urutan 6, mengevaluasi pengalaman. Urutan yang benar adalah model pembelajaran project based learning. Silahkan ya. A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, B. 1, 3, 2, 4, 5, 6, C. 1, 3, 2, 5, 6, 4, D. 1, 2, 3, 5, 4, 6. Oke, next. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. A1, mengorganisasi siswa dalam belajar. 2, orientasi siswa pada masalah. 3, membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya.
Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem based learning, urutan langkah yang tepat adalah A 1 2 3 4, B 2 3 1 4, C 3 2 1 4, D 2 3 1 4. Ya, jawabannya silahkan dipilih. Berikutnya nomor 50. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM ya. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor A. Kompleksitas indikator, daya dukung dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana prasarana dan inteks siswa. C. Kompleksitas indikator, daya dukung dan inteks siswa. D. Kemampuan guru, tingkat kesulitan, kompetensi dasar dan inteks siswa. Oke, ya. Di sini ada rumusnya ini Bapak ya, untuk aplikasi menentukan KKM itu ada rumusnya. Nanti kita informasikan di berikutnya. Di lain waktu ya. Soal nomor 51. Fungsi KKM adalah sebagai berikut kecuali A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. D. Sebagai kegiatan pengambil keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Ya, oke, next. 52. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi, B. Pencapaian kompetensi dasar, C. Pencapaian tujuan pembelajaran, D. Pencapaian standar kelulusan. Itu jawabannya adalah pencapaian kompetensi dasar ya. Nomor 53. Untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran, tindakan yang perlu dilakukan guru adalah A. Menilai tingkat pencapaian hasil belajar siswa, B. Menambah bahan pelajaran baru, C. Mengetahui jumlah siswa yang tidak akan mengikuti program tindak lanjut, D. Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Ya, ini salah satu unsur penting dari guru ya. Lanjut, nomor 54. Instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah untuk menilai perilaku ya. A. Pedoman observasi, B. kuesioner, C. Pedoman wawancara, D. Tes hasil belajar. Oke, ada jawaban Ibu Bapak ya. Kita lanjut 55. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang pertama kali harus dipelajari? Nah, A. Buku sumber yang digunakan, B. Kurikulum dan silabus, C. Indikator pencapaian kompetensi, D. Kemampuan awal siswa. Oke, ada ya. Kita lanjut 56. Salah satu prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah penilaian harus terpadu, artinya A. Penilaian berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang harus diukur. B. Penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. C. Penilaian berdasarkan kriteria yang jelas tentang kompetensi yang harus dicapai. D. Penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. Jawabannya ada ya. Oke. Next. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik harus memenuhi persyaratan berikut, kecuali A. Konstruksi butir soal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan bentuk tes yang digunakan. B. Substansi yang diukur mempresentasikan kompetensi yang dinilai. C. Bahasa yang digunakan komunikatif ya, sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. D. Digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Ya, kecuali. Next. 58. Untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik pada satu rombongan belajar dapat dilakukan dengan menghitung
A. Mean, B. Modus, C. Median, D. Simpangan baku. Ya, untuk materi prestasi belajar ya, silahkan jawab ada di situ. Nomor 59, standar penilaian pendidikan merupakan acuan bagi guru dalam melaksanakan A. Penilaian hasil belajar peserta didik, B. Penilaian proses pembelajaran yang dilakukan guru, C. Penilaian silabus dan RPP, D. Penilaian standar kompetensi lulusan. Ya, jawabannya ada ya. Oke, soal terakhir nih, nomor 60. Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian dapat digunakan hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilaian, perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian: A. Objektivitas, B. Transparan, B. Bermakna, B. D. Menyeluruh. Ya, jawabannya jelas ya, A ya, objektivitas. Oke, sampai situ saja Ibu Bapak ya untuk pembahasan pedagogik kali ini. Dan untuk edisi berikutnya adalah kita akan membahas tentang soal yang sering muncul, mapel PGSD. Yang perlu diketahui ya, untuk pretest itu untuk tahun ini itu 3 unsur, yang 1 pedagogik, yang 2 profesional, dan ada wawancara ya. Wawancara nanti di paket soalnya itu akan dibagi-bagi seperti numerasi, profesional sebagai ibu guru mapel ya, sesuai mapel masing-masing itu. Nah, untuk pretest pelaksanaannya daring itu harus hati-hati Bu, dipersiapkan dari sekarang. Oke, itu saja pembahasan soal pedagogik kali ini. Jangan lupa bagi yang belum subrek, share and comment ya, silahkan ke Harian Guru untuk perkembangan channel ini yang lebih berkembang untuk pendidikan Indonesia yang sukses ya dalam menghadapi persaingan global atau zaman 4.1 ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.